Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita sejenak merenung, mari kita sejenak membekali diri kita, membekali hari-hari kita dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami boleh menikmati nafas kehidupan. Kami boleh Engkau hantarkan ke pagi hari yang indah ini. Engkau menjagai tidur kami dari tadi malam hingga pagi hari yang indah ini. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi bekal kami dalam melaksanakan aktivitas kami dalam satu hari ini. Berbicaralah Engkau sebab kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menghantar, yang menjadi bekal kita di dalam satu hari ini melakukan aktivitas kita, dalam pekerjaan kita terambil dari Mazmur 29, ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita melihat Mazmur 29 ini secara keseluruhan, saya mau mengajak saudara-saudari yang berada di rumah atau yang sudah berada di tempat pekerjaan untuk boleh membacanya dari ayat yang pertama. Sebab runtutan pasal 29 dimulai atau beranjak dari ayat yang pertama hingga pada ayat 11. Mazmur 29 ayat 11 secara khusus merupakan bagian Mazmur Daud yang ia tuliskan sebagai bentuk atau sebagai imannya mempercayai perjumpaannya dengan Kristus. Bagaimana Daud menuliskan Mazmur Daud ini? Ia melihat dalam ayat yang ketiga, ia bersaksi di mana ia mendengar dan menyaksikan suara Allah, suara Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengimani itu sebuah perjumpaannya dengan Tuhan. Dia mengimani itu sebagai perjumpaannya dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat HKBP Tanjung Sari, dimanapun berada, bila kita melihat teks ini, Daud menggambarkan suara Tuhan, suara Allah, bagaikan guntur, bagaikan petir yang memberikan suara yang begitu besar, suara yang begitu megah, menggelegar sampai kepada hidupnya. Lantas menjadi pertanyaan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mendengar suara Tuhan yang seperti guntur itu, yang seperti gelegar itu, yang seperti petir besarnya, atau justru kita hanya mendengar suara Tuhan yang seperti suara dengkur, yang bahkan kadang tidak dapat kita dengar, yang bahkan kadang hanya kembali melelapkan kita di dalam tidur kita, yang tidak memiliki efek ataupun manfaat yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahkan suara dengkur seringkali membuat kita terlelap, bahkan hanya begitu saja terkedengaran. Maka firman Tuhan hari ini, Mazmur 29 ayat 11, namun secara keseluruhan dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11, mengajak kita, menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa suara Tuhan merupakan bagian perjumpaan kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan, itu adalah bagian bagaimana kita berjumpa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengajak dan menuntun kita untuk percaya akan hadirat Allah, akan suara Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang lebih berkuasa di dalam kehidupan kita.
Ada dua dampak atau ada dua manfaat perjumpaan kita dengan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Mazmur Daud menekankan bahwa setiap perjumpaan dengan Allah, setiap perjumpaan dengan Kristus yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki perasaan takjub, memiliki perasaan bangga, memiliki perasaan yang senang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Mazmur Daud juga berpesan dan mengingatkan kita secara khusus di ayat yang ke-11. Ia mengatakan bahwa setiap perjumpaan dengan Allah, setiap kita mendengar suara Allah di dalam kehidupan kita, yang lebih besar maknanya, yang lebih besar keprioritasannya, kekhususannya di dalam kehidupan kita, maka kita akan beroleh damai dan kekuatan yang daripadanya. Saya bacakan sekali lagi, di dalam ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Maka setiap perjumpaan Allah dengan kita, setiap hidup kita yang menjumpakan atau yang berjumpa dengan Allah, maka kita akan beroleh ketakjuban, akan beroleh kebahagiaan, dan kita akan senantiasa diberi kekuatan serta diberi damai sejahtera yang daripada Allah kita. Maka termulialah Tuhan di dalam kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan, maka dengarlah suara Tuhan, dengarlah suara Allah yang besar, yang menggelegar itu, yang mempengaruhi kehidupan kita di dalam aktivitas kita satu hari ini. Termulialah Tuhan melalui perjumpaan kita dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau mengingatkan kami dan Engkau menguatkan, meneguhkan kami melalui firman yang kami dengar dan yang Kau sapakan kepada kami di pagi hari yang indah ini untuk memulai dan menemani kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Kami percaya bahwa suaramu, bahwa perjumpaanmu besar dan berdampak besar dan hanya berfokus kepadamu ketika kami mendengar dan berjumpa denganmu. Maka setiap perjumpaan itu akan membuahkan hasil yang begitu indah, akan membuahkan dampak yang begitu luar biasa. Bahkan Engkau memberi kekuatan melalui perjumpaan itu. Engkau memberi damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami melalui perjumpaan kami dengan Engkau. Bapa yang baik dalam Kristus, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu HKBP Tanjung Sari yang saat ini, yang pagi ini memulai aktivitasnya di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah keluarganya. Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberi hikmat kepada mereka agar mereka boleh berjalan, agar mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka hanya mengandalkan Engkau saja. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang terbaring sakit ataupun yang sedang mengalami lemah fisik, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Engkau menguatkan mereka, Engkau memberi harapan kepada mereka, Engkau yang meneguhkan iman mereka, sebab kesembuhan hanya ada padamu. Engkau memberkati setiap obat dan makanan minuman yang mereka pangan, agar setiap yang mereka konsumsi boleh menjadi kesehatan. Berkati para medis yang Kau pakai sebagai alat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami untuk membantu kami dalam melewati setiap pergumulan kami dalam sakit penyakit. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Kau menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak sebagai saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan kami boleh menjadi berkat di sekeliling kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.